Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Marilah kita dengar dakwah daripada Tengku Mulyadi yang sangat bermanfaat dan tentunya diselingi humor. Terima kasih. Ayah Nabi nan Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Nanan patung Lata, yang Lata dari Allah. Teman, karena akhlak mereka sudah merosot, ilmu mereka sudah hancur, agama katripka mekleh dengan zaman Nabi Ibrahim, sehingga mereka meyakini dalam patung itu ada titisan Allah. Berarti akhlak mereka yang paling rusak adalah akhlak dengan Allah. Walaupun akhlak manusia umat jahiliyah juga sangat rusak, tapi Rasulullah diutus paling diutamakan adalah untuk memperbaiki ketauhidan, yaitu beli umat-umat jahiliyah disembah patung berhala. Yang cukup rusak patung berhala dari pegat kerau. Yang kaya-kaya pegat patung dari semua. Yang anak kaya pegat patung dari perak semua. Ladum pegat patung dari kaya ibut-but kai patung semua. Yang paling kasihan pegat patung dari tumpung gandum, iuli-ulian kai patung semua. Orang Arab tumpungnya pegat keruti ke makanan pokok, tumpung kabeh perut kada ngamdola intan jok Tuhan baju. Si panjang sejarah golongan umat yang berani pajuk Tuhan dah umat jahiliyah. Ini artinya umat jahiliyah kamu dapat dua perkara, bodoh dan akhlaknya hancur-hancuran, terutama dalam hal ketauhidan. Menyemenan hukum Tuhan yang berbahagia. Uranya gedanya baik fokus hanya ibadah. Lihat orang dalam masyarakat fokus hanya ibadah zahir, semayang, puasa, rawatib, sedekah. Akhlak cukup rusak. Ya bukan. Bohongan manusia maupun dengan Allah. Dah akhlak dengan Allah, kita pegang Allah lah, sebabnya yang paling penting. Pertama lagi kamu tulis bagi kitab masailai. Yang nyobek panjang-panjang tak ada buat malam ni. Hantar masailai pada kajian. Soal jika kita ditanyai orang, apakah syarat Islam itu? Jawab bahwa syarat Islam itu adalah ridha dengan qada Allah. Apa makna? Orang yang hanya ridha dengan keputusan Allah, dia itu Islam tidak cukup syarat. Andaikan diseleksi hero-hero, itu malaikat kita mengulang dompung berita. Nah ridha dengan keputusan Allah, ridha lewat. Kah ana ridha mendung, ana lewat. Menyelaganya wage seleksi cukup di umat Islam. Tapi perkara medan malah di Aceh atas nama di hurung Aceh Islam. Kok ramai go Islam? Orang Islam hansip syarat. Mungkin tamang beri dengan sogok. Hana lewat, gesogok. Sebab orang yang hanya terima keputusan Allah, nya bukan. Tena musibah mengeluh, dia tidak berakhlak dengan Allah. Tena masalah, dia cari penyebabnya. Artinya dia menyalah-nyalahkan yang bikin olah, padahal itu takkan dirinya. Memang hanya dianjurkan untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan tambah masalah. Pakai naur ente gejok musibah gemau tatam bungeh ge urang tam pakai bek nemo bek sedih-sedih trik-trik ta nyokah pada kau aku. Intinya apa? Sedih itu enak. Buktinya tatam bungeh ge urang tam. Genik mati kesedihan. Ya bukan.
Pek dun tayang ni. Nya tak co yang ana dalam dunia nyu di masalah nah. Nya masalah. Nah, memang wajah-wajah masalah mendung. Lalu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah lah masyarakat, kok jai masalah. Memang itu takdir sebenarnya. Tunggu hadirin mimpi yang berbahagia. Apabila tanyo desak supaya Allah geputroh ubena keinginan kita nyo. Mandung butroh yang gasin berkaya, yang sakit bersehat. Mandung kebutuhan kemauan geputroh oleh Allah, rusak dunia. Ya bukan. Kayak bertuan pegah donya nyuhan rusak dengan gempa, donya nyuhan rusak dengan tsunami, tapi donya nyu akan hancur bila semua keinginan tercapai. Maka dalam donya nyu harus ada orang miskin, harus ada. Dalam dunia harus ada orang sakit, harus ada. So yang Allah pilih, terimalah. Bahkan na pahala sabar. Mampu hanya dia ubat, ya silakan usaha berobat. Tapi kalau belum waktunya, tetap han boleh. Bahkan Allah akan lebih pahala melalui ujian sakit. Tapi manusia selalu merintih. Ada jid bersehat manduk, ada jid berkaya mandung, bermesra mandung kaya, relah dunia. Toke-tokenya hanali so kerja, bahkan hanali ane buah kabeh kaya. Yang urung kaya anak pak le bahkan hanali suaya anau, hanali tukang kabeh kaya. Ujung bu urung kaya jung triang. Kita tanya hai kubu jung triang, hanali so pegak rumah kabeh kaya. Menderita apa hana? Menderita. Toke-toke yang mekat beruahnya watet tren beruah teruk beruah dari Medan pe hakuk ke rawa. Pekan hanale karyawan, hanale so kerja. Kabeh kaya, bahaya cing. Mandu murung mendoa berkaya. Yang kaya bu bele kat sien dia ne buah beje ke toke. Yang sakit mendoa bersehat. Ya Allah Nabi bersehat, mudah sehat mandu. Dia doktor. Ya bukan. Doktor pih mendoa, ya Allah Nabi kamu benar rezeki, Nabi Allah kamu berkaya, atai kekabulkan doa doktor, laju sakit tanya. Munya kekabulkan doa tanya, laju dia doktor. Menyamanan Allah punya jadual dan skenario tersendiri yang hanya tanya waktu. Kita hanya diberi izin berdoalah, usahalah. Setelah daripada itu tawakal. Yang kecil hana urang hana masalah sebenarnya. Ladum na urang lebih karta, kaya, belang raya, lampu raya, rumah raya, motor raya, purumuh raya, dupu raya. Anu dan nah masalah. Lada orang kola anu tujuh di rumah pengtan. Nah masalah. Hadirin wal hadirat yang kejut naurun kadang-kadang gelakeh ya Allah Nabi bermudah rezeki. Han kebibi rezeki. Yang kebibi anu. Nya anu lahir ke oi, ana payah melakeh apa? Ceh lagi, ceh boh cang dua tu. Pen hang gebi, anak gebi, ladok kat lo Singapura ya mubat. Hana si anak. Anak hang gebi, pen gebi. Adil pun hana. Allah adil, ladong gejuk pen, hana gejuk sehat. Ladong gejuk sehat, hana gejuk pen. Maka tak kalan urang kaya-kaya. Nyan pang gebi sehat, golongan gebi. Sapu hanya baca oleh orang kaya. Nya bukan. Kerupuk meli yang hanya genang, on meli yang boh meli yang bungong meli yang bak meli apa lagi? Nyan kahek kemudian ya Allah Nabi bersehat, han sehat, puisi gebi. Peng. Di urang gasit.
Peng belakang yang gubi sehat. Dumpa je baju. Dumpa je mama yang hanya baju ujung tiang pengkacang pun dia datang dekat. Maka ji long pernah tiga long saksikan bak warung pindah jalan nanti orang kaya gede dengan motor. Mungkin warung pindah jalan nak pakai idang-idang ikutnya. Model jok berolang warung julang merak. Jaro ke mana? Orang kaya. Gede dengan motor. Mana jaro? Halang turi pilih. Saya kata orang yang kami kai grup jaro. Saya kata orang yang mangat-mangat kai cen jaro. Ujung-ujung pajak sure. Pen 2 juta dalam ke lain baat nasihat itu ada orang kasihan ngai jangan. Menanti jara woi nya. Saya kata orang yang mangat-mangat kai saya jara woi. Saya kata orang yang mahal-mahal kai grup jara woi. Ujung-ujung pun suraji. Yang kaya sure, yang kasihan pi sure. Yang kaya pegan ko sure, Tuhan apek dum. Mempekaji ko sure, lain hanya pajo. Kameng jangankan kaisia iplung-plung macam gengeng darah. Yang kasihan pegan ko sure, pu hanya pajo, rak-rak je pajo. Mempekaji sure, bang tidur be. Makanya jangan mengatur Tuhan. Arih nafsaka minat tadbir kepegah lagi kitab hikam. Santailah, jangan kamu coba atur-atur Tuhan. Kau yang kaget-kaget kita cuma diberi hak untuk usaha dan doa. Oh, selepasnya tawakallah. Oh, kan anda dengar ya? Dan untuk hebatnya tawakal ini bukan contoh Siti Hajar dan tulis Siti Hajar perumoh muda Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim nah dua boh perumoh yang popular jadi kan dua apa sebenarnya yang popular cuma dua Siti Sarah yang tua Siti Hajar perumoh muda. Ketika lahir Nabi Ismail bak kandungan Siti Hajar, Allah wahyukan kepada beliau untuk memindahkan Siti Hajar ke padang tandus sabuh padang Sahara yang hana masyarakat dan hana manusia di sekitarnya. Wadah kedua inan Nabi Ibrahim hanya menemani beberapa saat lalu beliau balik ke tinggal di awal. Gelek le Siti Hajar lalikut cuk bang bak tempat nyo nak tinggal kamu dua nyo anak miat mata ubun nyo perbekalan bak kurma cuma ala kada nyo iya abeh nyo hot aja pak lo lakai pak long du ngan pua long maguan. Nabi Ibrahim hendak doh jauh beim gedanyang balik cuk bang nyo sagai perbekalan dia ku bahlong bat tempat yang lagi nyo tandus hana mutidro pi tetangga hana cik jauh kali ke laya cuk bang pakan iem punya perintah Allah baru Nabi Ibrahim beritahu nyo Hajar Allah yang yuwa. Sekirakan Allah yang perintahkan hamu kelak kudu agatainau. Perjawab oleh Siti Hajar, oh, punya Allah yang yuwa, aku siap menerima resiko apapun dan Allah tidak akan mungkin membuat aku menderita di sini. Tip bulan tawakal. Berangkat Nabi Ismail, tinggal Siti Hajar. Apa yang terjadi? Makanan ribet-ribet kabeh. Persediaan ribet-ribet kayu. Sampai dulu mimpi dua haya berbahagia. Iya bit abe Ismail bit gerah. Tempat tetangga yang lagi dulung hana. Apa yang terjadi? Siti Hajar sampai bak bukit Sapa. Pulang dari Sapa marwah Sapar 7 kali. Bak plung-plungnya ternyata lahirlah mukjizat bak Nabi Allah Ismail
Tengah bak ni jemuluang dia tuat batai ipa alam sabah riwayat. Nah riwayat sabah tu kan buat kaki Nabi Ismail, cik roh malaikat dia urik-urik bak kaki Nabi Ismail. Cina ipa ianyan watanyan semacam lagi tu biar ia monbo munan banjir sengkira hana getam li malaikat sungguh ngok Arab watanyan. Gukul li malaikat dam makna dam ho banyak dam makna ji ho pi besi ulok de no na urang wo di Arab wo umrah ni lagi nabi iman ho baju apa yang perlu kena pegah gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah. Padahal secara akal han mungkin ni nan dua tetanggatan perbekalan pi kurang, tapi dengan tawakalnya yang luar biasa lahirlah kota Makkah. Nampak ya? Anak hilah lembu cicin jaga tu. Okan nama jamaah apa dengan lembu kayu? Gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah, lahirlah kota Yang tempat kedua Siti Hajarnya sebenarnya kan kampung, kan kota, apalagi kecamatan. Cik Padang tandus, gekun Makkah dari bahasanya Bakkah. Arti Bakkah tangisan. Bahkan gebohnan tangisan karena Siti Hajar dulu pernah menangis waktu Nabi Allah Ismail kehausan. Gara-gara gebohnan kampung Bakkah. Dudawah Makkah. Memang terjadi pergeseran. Lagi contoh nan kampung-kampung di Aceh itu. Borje nan kampung Payana Jin. Duduk Payana Din. Bergeser. Berarti luar biasa sekali kekuatan tawakal ni mutua. Lahir kota Mekah, lahir Safa Marwah, soyang ja waji, soyang ja umrah sampai gonyan mereli kembali tingkah laku Siti Hajar dahulu kala, sampai je ke rukun umrah, sampai je ke rukun haji, peluang-peluang. Lahir kota Mekah, lahir Kaabah, lahir Madinah, lahir Nabi Muhammad. Buah dari tawakal seorang wanita yaitu Siti Hajar. Nyawa yang hana dah miliki lagi kita nyawa mengeluh selalu. Padahal adab yang paling besar dengan Allah adalah memperhamba diri kepada Allah selalu. Kiban kekun memperhamba diri. Nan dengar lah yo. Nyana yang kul kawan pun hana lagu malamnya tenang. Yang lu pegah tak penting lebih yo. Ibadah yang paling besar sebenarnya adalah memperhamba diri. Ibang kekun memperhamba diri, kita siap dijadikan oleh Allah sebagai hamba. Apa itu hamba? Sahaya lamit. Tanya lagi lamit di hadapan Allah. Apa saja kita terima. Anda dengar ya? Yang memang pegah mangat amal yang hai. Ayo. Okan. Amai yang paling rayu kan lah hanya semayang saja. Ibadah besar kanlah puasa menteng. Yang kejut dalam hadis khairul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Paling god amai hana gepegah paling god ibadat enggak beda. Paling god amai salat di awal waktu. Si God ibadat kan semaya pusit terima keputusan Allah. Pakin dia pegang untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lupa jin dengan manusia kecuali untuk memperhambakan diri. Leweknya ya terjemah liya'budunya untuk menyembah. Tang-tang maknanya hanya untuk semayang-semayang. Kan diciptakan jin manusia untuk tunduk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur bagaimanapun dan dimanapun. Hana dengar ya. Semayang mudah pakan nawati golom luhu ka mulai siap-siap golom tanda semayang ka ibang Allahu akbar Allahu akbar
kaluhu. Ramadan yang pihna aba-aba awai bidai tengok wata Pak Menteri Agama. Ibadahnya kan tiba-tiba ada waktu, ada pemberitahuan. Tapi ibadah rategi sabar dengan musibah nyuhana aba-aba. Tahu-tahu tengah tak duduk kantung gede apa? Sabarkah kita? Tengah tak duduk kamat tema tu. Datun. Tengah bahagia-bahagia kapayah pisah kata le tu malu. Anu kata bau tahu. Tamu deb. Nyu ibadah yang hana pakai waktu. Hana aku beritahu tiba-tiba. Makanya inna aisyad dan nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Yang paling lebala nabi-nabi, awliya-awliya, kemudian menurutnya. Kenapa para nabi-nabi? Kenapa para awliya-awliya? Karena balanya ibadah besar bagi siapa yang mampu menerima. Takkan semayang Nabi Muhammad na tahajud. Nabi Syuaib na tahajud. Bukan na tahajud masa Nabi Syuaib. Karena rawatib masa Nabi Adam. Karena semayang duha masa Nabi Sulaiman. Karena semayang maghrib masa Nabi Daud. Malah Nabi-Nabi jamun sabah-sabah wataya dung semayang. Na semayang duha menteng. Na Nabi yang semayang asar menteng. Na Nabi yang semayang maghrib menteng. Karenanya amal besar, bukan ibadah besar, tapi musibah, masalah hidup, persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam masyarakat, nyo cukup le yang diterima oleh para nabi-nabi dan mereka lewat, lolos. Nabi Ayub diuji dengan penyakit parahnya, lolos. Nabi Muhammad dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya, lewat. Karena inilah ibadah besar. Hanya orang yang berakhlak dengan Allah yang mampu menerima beban ini. Teori sibuk dengan semayang tagai, tapi selalu mengeluh Islam hancur syarat. Anda dengar ya? Tak boleh masailai. Berlah masailai. Syarat Islam itu terima keputusan Allah. Kata dengar ya? Yang kejian, siap-siaplah untuk diuji. Dan hanya orang-orang besar yang diuji dengan masalah besar. Orang-orang kecil selalu diuji dengan masalah-masalah kecil. Bahkan dengan masalah kecil, karena kecil pun terasa besar. Ya bukan? Pio masalah api. Aduh, tak kusuk dada. Pio tak kan? Hokan na pernah katanya dilit lagi ilit Nabi Musa pergi ke laut. Kalau lingkar laut pikan pakai perahu kan pakai sampan. Tanya babah sagai gunung tinggi kudaki lautan luas 10 pro. Nabi Musa buka kaki-kaki ke baru peluang. Tanya baru diusir di tetangga ke masalah. Ini akhlak dengan Allah sebenarnya belum sempurna. Macam cara neuji memacam kri necoba ribet cara ribet rintangan lam ujian tak sabar supaya jun ke hamba ilahi lam jannati nurida supaya lam murka rabbi uropage celaka macam cara neuji memacam pri necoba ribet cara ribet tantangan lam ujian tak sabar la ujian tak sabar. Ini mutu hayah yang Tuhan muliakan. Akhlak dengan Allah yang pertama itulah terima kepada Allah menurut kemampuan yang Nabi katanya. Oh, mentang kalau mampu, jangan minta dikecilkan masalah, tapi mintalah kepada Allah pundakmu yang kuat.
Orangnya sela urang masalah bila kia bubu. Baik. Ya Allah bahawa raya je masalah. Kok buka. Pakan orang yang ikut batik raya yang tanda orang hebat. Ya Allah baik raya tan. Bahan batik macam. Mereka kata wajib. Karena Nabi-Nabi lah yang diuji dengan ibadah besar, iaitu ujian-ujian dan berbagai macam bala. Yang akhlak yang paling penting. Yang kedua, akhlak dengan manusia. Nyo apa cikgu rusak orangnya? Nya bukan. Tak ada yang guna akhlak. Akhlaknya kan sopan santun. Sopan santun itu bisa dibuat-buat. Yang guna akhlak itu sebenarnya dari bahasa Arab khuluq. Khuluq atau dalam. Dalam bahasa Arab ada dua. Khalaq, khuluq. Kata tengok ni. Jamaah. Khalaq, khuluq. Dah khalaq, dah khuluq. Khalaq ciptaan luar. Khuluq atau dalam. Yang kejut Nabi mandua kalimatnya nana kun dan luhur roba Jerman. Nana kun dan luhur roba Jerman. Nah, tiba doa ya. Allahumma lakasum doa. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Pun khul. Kedua khal. Dahul dahal. Yang tahu mana doa apa tu? Yang beri khul, yang beri khal. Ya Allah, indahkanlah kepribadianku sebagaimana kau telah membuat indah bentuk luarku. Lagi kagot ciptaan luar berat dalam-dalam. Penyamaan yang dimaksud khuluq adalah kepribadian yang terbawa sejak lahir. Nyan khuluq ladum go ladum bro. Ladum sejak lahir bingkeng. Ladum sejak lahir kriat. Ladum sejak lahir mutra. Ladum sejak lahir negatif. Ladum sejak lahir curiga. Ladum sejak lahir macam-macam bawaan. Ladum god. Okan yang gejuk-juk bro lam udipnya tugas kita nyawa perbaiki kekurangan itu. Yang ke ibadat betul je. Punya sembahyang macam-macam kata wajib kan. Syariat Islamnya sembahyang, puasa, zakat, jak wajib, trip sabu hadis. Nyan sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat, nyan sabu hadis sekalian. Man lam hadis Muslim meribai Abu Hadis, lam hadis Bukhari meribai Abu Hadis, Abu Dawud, Tirmizi meribai Abu Hadis. Pedam gayu termasuk gayu pegakai. Okan mak. Rasul dipegah marah itu adalah dari warisan setan. Jadi orang marah-marah mu setan. Ya bukan. Malah orang marah itu biasanya bodoh. Tengah marah walaupun tu jarang lah. Orang kata maluk macam tengah marah. Meri je punya temaluk tengah marah dengan temaluk kon tengah marah. Temaluk tengah marah biasa je angka je lu tiribai. Ladum kan tiribai. Utaluk kata leher ribai. Kita yang le permo hailo tak lagok kajuk ke mak yang tiribai tepo. Sedang Mama Miron sedang marah. Untuk katalah pakan akai kaya walau. Makanya orang sedang marah pikirannya don. Walaupun dia orang pintar. Hai dak ron kena si pernah nerasa tiga go. Kering buka pinggan di dapur buat anu daran. Hai darah kami mata anu nama holi. Berarti hana cara orang marah. Hai, kata Nabi itu tingkat murtad pemarah. Gara-gara marah tubik dari Islam. Mereka pegang masa Nabi lebihnya apa hidup. Di kampung Long tiga nak pernah kejadian ke kampungnya, kampung je. Tapi Long pidi ya nanduri. Long pidi asli, Long putu. Orangnya kat pidi jaya.
tinggal awal dua we di Nawaka Ublang Cerung. Kebetulan lu buka pesantren ini yang di Ublang Cerung. Ya, lu nak pegah apa? Kamu idih pilih pernah 3 jamun tidak urinang nguragam suami isteri dua. Geroh kamu pakai. Pun dari rumah duduk sampai ke tubi halaman sampai ke bak lorong. Ka payah aku belah bak urung ngempung. Urinang hang getim talu di uragam pergi dak aku maju. Duduk ke le urang kampung hai ka hai bek menan bek nak tenak-tenak lakau nyan desa ne gedik lan neraka karena tengah marah apa ke jawab ikem je lagi lakau hang aku pernah gedik aku guru-guru aku dalam neraka lagi grup nak murtad ya. Orang murtad dia meremehkan neraka. Ya bukan. Peremeh neraka, peremeh malaikat, peremeh surga, murtad. Sedang marah rupanya, lu tak resiko. Hadirin wal hadirat, kon anjit marah, Nabi juga marah. Ana aghdabu kama yaghdabul bashar, nabugah di Rasul. Saya juga marah sebagaimana marah manusia-manusia yang lain. Walakin la aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar-benar. Nabi pajan marah, wate agama dihina. Pajan marah, wate syariat dilecehkan. Kan untuk pribadi. Maka berusaha umat Islam marah ketika Islam dilecehkan. Wajar. Ketika Al-Quran direndahkan. Cocok. Nyo marah nampak apa katanya. Anak baji tak buka hai lo pergi kata mana. Kena orang mana tadi cerak luah hai macam itu bila bawa aku. Baju-baju anak itik lentima aku. Anak itik dah yo. Okan. Mesti taubah je kan. Jamaah taubah je kan. Lalu mana orang gemaklumi kekurangan. Nyohan ubah li sampai mati. Ilok jika lagi orang hendak ku ubah li. Nya punya kagedukung kekurangan nyentrok mati hana ubat. Polam theo orang benih laut nak yang kadang don benih laut. Nah orang tega tha ke pegah apa tungku kamu wajar kamu orang benih laut ya. Alah soyu baganya dah hidup benih laut berkata. Toyu ya. Tapi nya orang laut orang benih laut jemun. Lewatnya kat jarang-jarang tu. Hanale demuna dagalan. Yang na berternaknya urang-urang awal. Hadirin, marah penyakit. Bahkan karena marah itu tidak akan bijak, akan hana je ubat setiap keluar suara-suara dari si pemarah. Nyan penyakit, akhlak buruk. Kedua, penyakit lam. Tak lam akhlak buruk. Dendam. Yang tua itu mau ni. Asal marah pasti dendam. Asal dendam pasti benci. Asal benci pasti nairi. Betul bukan? Asal iri jangankan kesalahan, kebaikan hanya betul. Tidak urus hamai tahu. Quran dibaca salah. Baiklah tak pegah itu macam Quran dibaca salah. Dalam puasa nak tidak urang ibu Quran iri terkejut buat laju betul tak akan Quran hana betul ya bukan tapi menyahana ada benci itu benci wadah bela ngon dah kebetulan kalau lebih kurang midak tu kai korupsi apa tak kun wajarlah lagi-lagi gaji memang gaji di tak tainan itu muncul tak dukung punya memang ada terkesenang. Berarti bahaya iri. Makanya Rasulullah sangat melarang kita untuk iri hati. Beliau bersabda, wa iyyakum wal hasad, hindarilah sifat iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri hati itu bisa memakan kebaikan amai-amai yang jeroh lagi apui ipajuh kaya tu. Kun orang Aceh zaman kaya bu. Akan ibu-ibu nampung kaya bu. Macam apa macam? Yang kan nama gua dengan kosmos nak kaya bu macam. Orang zaman berajah kan ya minta kaya untuk dagun bu sehingga gekun kaya bu. Lewatnya tinggal culok-culok dalam kiat bintih, tinggal dabuh berah deriat ke rawat, masak ke rawat. Bukan ukur tanya mana payah lirah berah. Saya kada tinggal ha dalam kiat bintih terus ke rawat.
akan kaya bunyan yang cukup tu ya nyai pajuh liapui tak trip Yang ke perumpamaan yang kepegat oleh Nabi, orang-orang yang memiliki sifat iri hati, api akan memakan sebagaimana memakan kayu bakar itu. Tatatip. Amai pajuh lagi yang gentak. Buklam balik sembahyang tahajud, tatatip. Baru balik sembahyang duha, tatatip. Sedekah berosawat yang mula 2 juta kira. Iri, tatatip. Cuma tu. Ujung buat amai-amai laju, tak trip laju. Persel lagi orang ke buka toko, pintu ke puha ku remula, pintu lekot ke buka ke pencuri. Inilah dia orang yang bangkrut di akhirat. Dia beramal, tapi dia tidak punya amal. Menyamanan bahaya tak penyakit batin daripada penyakit badan. Penyakit fisik hanatat bahaya ketimbang penyakit rohani. Tapi kenapa kita hari ini sibuk dengan penyakit jasmani tapi hanatat tahu dengan penyakit rohani? Betul masalah. Bio kolesterol kata yacik, asam urat ya periksa, akai kabro hotel yacik. BOI badan kau olahraga, terutama yang ini kagak ada peruan. Artinya kulit perut kalian tingkat. Yang susah gabi kau olahraga tu bertingkat peluang cauruan imang peluang minggu bulan biasa makin tiga ada peluang makin lembut tumbuh lah. Tapi terus upayakan meskipun gagal. Jip ubat-ubat untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Tinggi ubat diet ke itu nasau yang nak ciri. Tapi terus diusahakan untuk memperindah tubuh ini. Kulit kaplek-flek, kajerawatan macam tak minta. Babak TV yang babak iklan, petaboh yang paling ampuh. Ya bukan. Untuk mempercantik kulit ini, karena kaplek-flek, kajerawat, padahal hati itu kaplek-flek, hati kamu jerawat, tapi kuroro pakai, ngadedangga hanagot, silaturahmi putuh, kupuagat hat kulit, kupuagat hat tubuh, lam kubu ulat majuh. Malaikat cepat lapuraka apui umat. Walaupunlah kita memperbaiki tubuh ini supaya misalnya contoh rinang nyak betah suami, okey, tapi berat benar seimbang, luar dalam begot. Artis sukuk laga luar. Ya bukan. Ladom je ke bintang iklan, 3 main iklan miliaran di kontrak, tapi 3 minggu kai jalur lelakau. Apanya yang kurang? Padahal cukup laga. Berarti ininya tidak bagus. Rasulullah bermulahi untuk pelaga akhlak. Dalam Quran Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana lihat dari sebab kali bismillah. Yo dakwah kepanjang metang payah ada hemat betul. Kerja menyakana bab bismillahnya hana bu harap le ayat. Pun pegah di Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Uradudu hana manfaat harta, uradudu hana manfaat anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang merupakan Allah ada gegleh. Hana kepegah yang meamai tabah gerubak. Walaupun amai penting, tapi hati bersih itu lebih penting. Yang kejian
Pengubat hati Pejrole perangui Akai bru betangui Pinah alam dada Tan guna amai Munyotan tasau Akai kengan akai ku Pergi oh sigra Tan guna amai Munyotan tasau Akai kengan akai ku Pergi oh sigra Pengubat hati Lam Tangan ya bre Lagu untuk lau Ini untuk ayat yang Tuhan muliakan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak Kata boh. Yang kedua Kelebihan Pak Rasul adalah yang nabak Nabi dan nyawa Nabak Nabi yang nabak Nabi awal nabak Nabi danyo yang nabak Nabi danyo hanya dia nabak Nabi awal nyo kelebihan yang kedua habis kelebihannya habis dakwah kelebihan bak Nabi awal nabak Nabi danyo tu contoh film ni Nabi padudro bukan meninggal pun jamaah Nabi baru roh apa limang nyata mulut tu yang kalu tu yang kalu Nabi apa limang tu nyu apa limang bi kalau pertama-tama lumayan Nabi sirtuh 20 peribayat roh mai dalam Quran cuma 25 nya 25 yang jumlah dalam Quran yang Allah sebutkan wa minhum lam naksushum alaika Berkali Allah di antara mereka itu tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Itu sebagian saja, cuma 25. Jumlah tok sirtuh 20 peribero. Sawadum hana boleh depe. Yang wati apa? Cuma 25. Yang boleh lo kena pegah ban 25-nya na kelebihan tersendiri. Ubena kelebihan na bak Nabi dan nyawa. Okana. Nabi Yusuf berkelebihan tampan. Nabi Muhammad tampan sih. Kan berarti dia kepegah Nabi Yusuf tampan nyan dari masa Nabi Adam tu masa Nabi Muhammad gak nyan tiro yang tampan ke. Tampan di masanya. Lagi contoh gelar Nabi Allah Musa Kalimullah. Nabi Allah Musa itu orang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad pun hendak berhaba dengan Allah. Nabi lain pun hendak berhaba dengan Allah. Nah, tapi di masanya. Yang kerja dalam kitab tafsir sawi kepegah fi zamanihi. Di zaman Musa hanya beliau yang berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad malah bertemu Allah. Menanci Nabi Yusuf tampan di masanya. Nabi Muhammad juga tampan. Ukuran pegah di Abi Zar Al-Ghifari sahabat beliau belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah. Wajah bersinar bercahaya. Ukuran mak Nabi danyo lam tuput pengu. Itanyo lam pengu tuput. Sulah geluah, muka ke bulat, hidung ke mancung. Menyata pegah orang hidung mancung, muka bulat ni cukup mentabah ya. Karena menyuri hidung mancung, muka lipih ditangir samping hidung mendung. Olehan hidung mancung hidung Nabi. Kelagi mancung hidung kebiasaan kayu di Aceh atau di Indonesia. Tapi mancung hidung orang Arab dia mancung nak mukuin uyu pecu. Ganteng puana. Jamaah. Ganteng puana. Ganteng. Babah Nabi nepegah lah riwayat agak bacut rayu tapi ke rayu tan. Kalau lagi rayu babah tanya otakim tahu punya. Nabi sesuai dengan bentuk pipi.
Olayan ego Nabi putih, bersih, berseri, berkilau, bercahaya. Padahal wadanya golomna pernah cipta den, Pepsodent, den, deliden dan lain sebagainya. Hanya pakai kayu siwak. Tapi baju Nabi ego anu jarang. Nalo buka kabar wan. Nabi ego aja. Nalo buka kah? Hanya tengok tak pegah pegolong gitu wan. Nabi ego anu jarang. Dan biasa haji, orang yang giginya jarang, kebiasaannya, walaupun beda yakini dan orang yang lagenyan biasanya jujur. Nabi jujur bahana. Engkau le orang leweknya waktu nama igoi jarang nyan dia dah percaya. Makamnya na ya orang yang mutang peng barawan ni uhing dia. Ni jarang igoi ni jauh. Tapi nyan kan keyakinan, kebiasaan. Nabi Muhammad lah riwayat giginya jarang. Makam untuk ayah berbahagia sesuai dengan bentuk pipi, walaupun babak bacuk raya ke raya tak, tapi sesuai dengan ukuran. Sehingga hukum tua Nabi Muhammad sahabatnya sendiri menyatakan belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad juga tampan. Nabi dalam nyodor ni yang pegah-pegah, long yang panjang-panjang dipegah. Nabi Daud. Apa kelebihan Nabi Daud? Busawa lemi lam jaruan Nabi Daud. Kayong. Artinya apa? Besi tunduk di tangan Nabi Daud. Nabi Muhammad kan sekedar besi. Lat badat kaya badat tunduk dalam genggamannya, tunduk di hadapannya. Pernah sahabat Rasulullah sedang berpidato di Masjid Nabawi. Tengah-tengah berpidato, tiba-tiba bak kurma yang di hadapan masjid ke mimbar imau. Imau. Para sahabat berarti pak tu urang mau. Tebak tu ke surina. Mungkin bak kurma ina. Rasul turun dari mimbar, tidak perlu gugutu gukun kajiannya belimo. Mekap tengam. Bak kurma tunduk dengan Rasul. Oh nyandungku medang biasa. Ngalom yang luar biasa. Tidak orang ni ia laki 70 mukjizat bak Nabi Muhammad. Orang yang lakinya orang Arab kampung, Arab Badui. Tunjukkan mukjizatmu kepadaku agar aku beriman kepadamu. Bahwasanya ni Allah berkehendak sehingga mukjizatnya pun terjadi. Puak kejadian bak kurma mati tegleng lam lampuh teben uke ijak bak Rasulullah. Ipu singit draw unun tiga, ipu singit uya tiga, telhem uke ijak bak Nabi tiraikan assalamu alayka ya Rasulullah. Oh nyan dongeng hana logika log lam kitab khasa isu sayyidil alamin nahinan na hadis hana pakai logika punya nabi yang pegah punya riwayat nyan ke riwayat palsu ke riwayat dhaif nyan tadu akal. Berarti nyan tahu tanda apa bak kurma tunduk kepada nabi. Oh nyan sekedar pohon dengku batai ya. Pernah gegenggam di Rasulullah batai 7 nu. Lam genggaman Rasulullah batai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang gawat lam nunggu roh Abu Bakar, gejuk lam jaro Abu Bakar. Lam jaro Abu Bakar pi tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk kat tanah baru tengam. Gejuk batainya, gejuk bak jaro Sayyidina Umar. Lam jaro Sayyidina Umar pi tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk baru tengam. Gecok batainya gepeduk lam jarawa Sayyidina Utsman. Subhanallah, subhanallah. Tapi gepegah dalam hadis bunyi tasbihnya persis seperti suara tawon lagi suno. Yang dia keluar biasa. Anu batai kan sekedar tunduk di tangan Nabi, kan sekedar item tasbih dalam genggaman Rasul, tapi item tasbih dalam jarawa sahabat Nabi. Lu tayang dengku. Busawa item tunduk bajara umat Nabi Daud. Sampai tegramah lele umat Nabi Daud lemnya. Hanya di tangan Nabi Daud.
Contoh lain, tongkat Nabi Allah Musa juga tunduk di tangan Nabi Allah Musa dengan mukjizatnya. Artinya, dia tongkat ika Fir'aun, dia guna. Gepeh bak batai itu bit ia 12 mata ia. Getik dalam laut, dia ke jalan tol. Dumnan tunduk tongkat ke Nabi Allah Musa dengan izin Allah. Tapi mesti kejut tongkatnya bak jaruan Nabi Harun. Apakah terjadi mukjizat itu? Tidak. Tekedi tungkatnya kejauh bajaro umat ke yang lain. Ana reaksi tepu. Tapi badai yang dalam jaro Nabi juga tunduk di tangan sahabat Nabi. Nyo tanda pun Rasulullah lebih luar biasa. Kata ni Nabi dalam. Nabi Nuh. Apa kelebihan Nabi Nuh? Mampu membuat bahtera. Wadanyan kolomna teknologi yang secanggih huranya, tapi beliau mampu membuat sebuah kapal yang bisa berjalan di atas air dengan peralatan yang sederhana. Jamun kolomna alat-alat canggih, tapi dia kepegat. Nabi Nuh kepegat kapal yang ada dia. Umat Nabi Muhammad dia peluang ada ia hana pakai kapal. Sahabat beliau sendiri Ibnu Al-Hadrami, menurut pengakuan Abu Hurairah, aku pernah melihat Ibnu Al-Hadrami pergi ke Bahrain, beliau dengan geling ke laut hana pakai bot, hana pakai bahtera, ngendapak gejak bersih lagi gila aspal. Nabi Nuh draw agak hebat. Nabi Muhammad umatnya mampu berjalan di atas air. Mamu tu tak pegah Jackie Chan hebat. Gurih Jackie Chan pun yang lain. Umat medang dia jadi Nabi Muhammad hana peh yang lain. Teman, kadang-kadang tidak dipraktekkan oleh beliau, tidak butuh. Hadirin wal hadirat mang tua yang berbahagia. Pun Nabi yang Nabi Nuh, Nabi Dahlam. Nabi Lut. Apa kelebihan Nabi Lut? Umat bersodomi. Nyankan kelebihan Nabi. Nyankan kelebihan Nabi, tapi kepadihan umat. Jadi kan bandung Nabi band 25 na kelebihan yang menonjol, walaupun na kelebihan hana yang menonjol mendung. Berarti band Nabi Lut hana yang luar biasa kan. Nabi lain band 25 mati lu malamnya. Yang punya band 25 tak pegah malamnya dah mulai minggu ke le dakwah. Nabi Idris sampai tinggal. Apa kelebihannya? Nabi Idris akhir hayatnya beliau tinggal di langit kubur laut iron. Berarti Nabi Idris KTP-nya di langit. Nabi Muhammad ibu mau. Ya, berarti lebih hebat Nabi Idris dah. Holeh dengku. Nabi Idris geduk ke langit keput. Nabi Muhammad gelingku langit put sampai ke tujuh. Pajan malam Mi'raj. Nabi Idris tinggal ikut. Malah tak keput Nabi Idris tinggal langit banding keput nyan gara-gara Nabi Mi'raj. Betul gua berita aku berjumpa dengan Nabi Idris di sana. Yang beroje mau ronyo adungku ana tak boleh. Sebab Nabi pi kawaput hadis pi hanale patacau karena Nabi hanale ilung pi hantar lepas-lepas le kedai katrep ka. Penyamunan mi mutuaya berbahagia, Nabi Muhammad lebih hebat dalam hal itu. Nabi Dahlam kami Nabi pun Sulaiman apa kelebihan? Kaya. Ingat, kekayaan bukanlah kelebihan menyebab Nabi. Yang kerja hana Nabi mentiro yang minta kaya. Kaya kero itu bahkan warisan. Nabi Sulaiman warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud warisan dari neneknya. Nabi Ibrahim kaya haji dari mana? Dari nek itu. Nabi Ayub kaya haji. Ukuran kaya Nabi Ayub payah jaga kebun di ratusan karyawan. Nalumo unta payah jaga di ratusan penjaga. Kaya. Memang tayo di kampung Jawa kaya kan?
Ini buah contoh Nabi Ibrahim tentang tabah. Contoh kaya Nabi Ibrahim. Ukuran Nabi Ibrahim, baik dia pegah unta, baik dia pegah nak kelidai, himar dan sebagainya, kameng matang ke pelara, ukuran payah dijaga le 12,000 buah saya. 12,000 buah saya tukang jaga kameng. Han mungkin kameng sejumlah 12,000 aja. Karena mungkin tabuh hati tabuh kameng. Pasti sabuh hati 30 buah kameng yang minimal. Menyeduknan jumlah kameng, duknan jumlah asai, berarti le kekayaan yang dimiliki. Menye 12,000 buah saya tak kali 10 kasih tu 20,000 buah kameng. Yang luar biasa lam bak takwa asai gepetuk talo takwamu. Tekedi taboh-boh asai bak takwa ji namu simanya. 12,000 buah saya, 12,000 manyam. 12,000 manyam tam kawin ngurung kampung Jawa henti urina. Nyen menyati manyam, kadang 2 manyam. Itanya ngeliat urung, hai tunggu pekan dia kutuk mu batak kuat saya. Nabi Ibrahim juga pernah ditanyakan, beliau menjawab, hiasan yang hina, hana patut menyakan tak pucuk bak yang hina-hina. Megeputuk tu bat saya. Itanya batak kuat dalat. Cuman beliau kecewa mi umat Muhammad hana larangan yang nagetam jamun. Karena beda-beda syariat. Nabi Muhammad hana gelarang tapi hanya urina. Mana lagu uragam ya sok-sok talo takwamu atau Nabi Ibrahim dia mula habis mati. Ogan dukungan kekayaan Nabi Allah Ibrahim. Tapi beliau tidak pernah terpaut hatinya dengan kekayaan. Yang kejut Islamnya gebedin kaya. Yang gelarang pun tanya sibuk dengan kaya. Yang gelarang pun terikat hati dengan harta. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah terpaut hatinya. Pernah sabaura uji oleh malaikat. Malaikat Jibril satu hari datang. Geperupa lagi rupa manusia biasa. Karena malaikat bisa menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk bui ngasai. Lain numpu je. Beda dengan setan. Setan dia menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk Nabi dengan malaikat. Mubalik. Kejut setan terkedi. Ipu lumpau adanya merumpau dengan Nabi. Pasti Nabinya tidak mirip. Karena Nabi hanya ipuhi di setan. Makanya ingat mudah ada tanda nyelumpuhnya dari setan ataupun bukan. Menyelumpuh merupakan Nabi. Kerja menyelumpuh merupakan Nabi. Si periksa. Mirip Nabi asli. Rambutnya, hidungnya, warna kulitnya, wajahnya. Yang menyahi Nabi. Berarti mimpi itu dari Allah. Berbahagialah orang-orang yang bermimpi seperti itu. Dia akan masuk surga bersama Rasul. Tapi menyelumpuh merupakan Nabi. Suruban uberaya. Jubah lam dengan cukup gap tapi hi Barack Obama maksudnya. Ini setan. Karena setan mampu berupa lagi rupana, yang lain mampu je setan. Bagai hi batai jeut ke jeut urung tuha rupa nu darah. Jamu-jamu kita ajak tempat angker kan, ini kan peyarawan. Kadang-kadang nu darah buat cukup dari urun. Nyan setan. Hiya nu darah. Kecuali pohon dia malam di kota-kota besar, nu darah buat yang anak darah hi setan. Atau beda setan dengan darah dengan darah hi setan. Kalau dibuka apa tu? Malaikat berhidup dengan hi urang kemadai wadanya. Gebi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tupo kami yang Ibrahim. Kita yang Nabi Ibrahim. Ada Allah. Jangan ingat. Kau bahasa basi. Dia kaim tai tu bapa-bapa ada Allah. Tapi sekedar bahasa basi. Kiban nak lagu kali nyoba kedai. Nah ada Allah. Dakut mati kan tu. Orang bak nuhun menajid. Nah rezeki kali nyoba. Nah ada Allah. Keaniati fakir miskin hantam pingan. Ada Allah. Dengan Allah hantar bagi. Kajian baru masa pulang ke Allah. Menyekat utung ke dah. Wadah kagak angok.
Ya Allah, ya Allah, pulang maron, ya Allah. Habis kedai. Yang orang bina ni hun, yang tekaipak ni hun le tsunami. Engkau kabeh dia kedai hulu abuk banjir. Baru ya Allah, pulang maron mandum ya Allah. Ni entah. Ini berdoa. Nabi Ibrahim ucapan yang keluar dari mulut memang truk dari hati. Ada Allah. Ya ada Allah. Nabi ke sabar. Sabar ke Nabi Ibrahim. Taji menzikir 3 truk. Ubena kameng lun bagi leher. Sabar bagi cok kata. Katakanlah kameng leher tu ribai. Sabar bagi berarti sirtu ribai. Ngan 3 zikir. Ucapkan zikir li malaikat. Apa zikirnya? Zikir yang tanyo baca-baca dalam celah-celah salat tarawih. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Taboh bagi kami yang dijuk guru lagi. Hai segeram doa hai, tanggung tak tinggal. Tak ketiga tu. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hai segeram doa hai, tidak tinggal. Tak ketiga tu hati-hati aja kata. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lega duduk memikir kamen-kamen ada-ada gitu. Duduk malaikat kepeduri dawa. Ibrahim sebenarnya kedatangan long hanya untuk long uji kata Ibrahim. Kenalkan, my name is Jibril. Hai malaikat fikir hanja ke bahasa Inggeris. Bermesti hanja bahasa Inggeris. So yang tulis di Jawa Inggeris. Itu bayarnya bangahai. Mesti awak Inggeris itu mana? Malaikat payah ya awak yang tanya Allah anak pupu ke mana? Mesti sengaja lu pakai bahasanya supaya nya ada tepuk. Malaikat tahu segala bahasa. Yang ditugaskan saja. Ditugas wajah hukum bahasa Aceh, ditugas Inggris hukum bahasa Inggris. Nya mana? Kaile. Ibrahim, aku Jibril. Aku datang hanya untuk mengujimu Jibril. Muhammad Ibrahim. Oh Jibril ke Nabi Ibrahim. Ada Jibril picau. Hai, long malaikat. Ke pedung kamang hang duwe pegawa long ya. Hai, kata laki jauh. Silakan kata sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Nabi pandai sekali menarik kembali apa yang telah diberikan. Kata laki jauh yang dapat apa? Hang jauh oleh pulau. Mereka tanya, oh kapai dah. Nyan ban ni mutuah harta di mata para nabi. Idanya orangnya pakan kerit untuk mulai hidup. Kan butuh kepada kekayaan, tapi cinta kepada kekayaan. Kalau sekadar butuh, karena kitanya masing-masing beda-beda kebutuhan. Wajar. Ni yang butuh modal, ni yang butuh rumah raya, ni yang butuh macam-macam kebutuhan. Tapi terpaut hati kepada harta membuat kita kikir selama-lama. Ya bukan? Maka letak urang ni ente gelaki dengan infak, ente gelaki oleh Allah melalui sedekah, ente gelaki oleh Allah melalui zakat. Gukat, gehemat. Kadang-kadang utang hanai bayar titir-tung kadang-kadang 3 yak mubat Singapura 200 juta. Gelaki agak-agak haibi. Gicok oleh Allah kadang-kadang dalam waktu mendadak dengan tanpa mereka ketahui. Maka tiga-tiga pernah citanya kalian urang-urang yang kadang-kadang pemasukan luar biasa, kekayaan dum, ternyata kekayaannya hanya untuk pubat tikarak mati gitu. Gemuka cukup agak lagu kepa untuk pubat kanker rumah ke tengah.
cukup jai harta kepa untuk habis dikarak mati dengan musibah yang Allah beri. Kita tidak tahu episode kehidupan yang akan datang. Maka digelaki dengan jalur gan, cara gan, jangan hemat-hemat. Berikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Mimtuah ayah yang Tuhan muliakan. Kembali ke persoalan. Nabi Buh Sulaiman yang kaya, Buh Nabi Ibrahim yang kaya, Buh Nabi Ayub yang kaya. Mereka itu bukan cinta kepada kekayaan, maka tidak pernah terpaut hatinya dengan harta. Maka kaya bak Nabi kan kelebihan. Yang kerja ramai Nabi-Nabi yang miskin. Ni mutuah Nabi Dahlamnya baga habis juga ni. Nabi Zakaria, apa kelebihannya? Punya anak di waktu tua. Itu kelebihannya kok. Hai ukuran Nabi ka putih, tulung ka lumah, purmoh ke ka masa hanale menstruasi secara adat hamukele lahir anu nya macam jamu tajib han lahir. Malah tekedi na urang redaknya lahir padakeun anu salah muslim. Karena lahir bukan di waktunya. Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan lun bek Nabi dong tidau Nabi dong waris benar keturunan. Trep kan kamu doa, padu trep dong ku kamu doa, Puluh tahun masa tunggu baru makbul sebuah doa. Nyampi di waktu usianya sudah lanjut usia. Yang kita tanya baik butuh asa. Ada berkata Allah mampu. Yang penting doa bergain usaha jaga ibu sungguh. Contoh kadang Tuhan lah ya anak salam muslim. Okan mah yang kesabau bukti bahwa Allah punya jadwalnya untuk mengabulkan doa. Jadi baik saya paksakan Allah untuk mengabulkan sesuai dengan kemauan kita. Hanya dengar ya. Lah kitab hikam ke pegah. Di Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pegah. Terus kamu berdoa, jangan berputus asa, karena Allah tetap mengabulkan doamu, tapi bukan di waktumu, di waktunya. Bukan apa maumu, tapi apa maunya. Jika kekabulkan kan ada tanya berleh, dia bunuh ada pegah. Talake bunuh motor, bijak belang. Karena itu yang terbaik bagi Allah. Lah dong kahek kamu doa-doa berkaya, han kaya-kaya. Pakon itu terbaik. Nah orang te kaya bertamah maksiat. Grafik maksiat wadek gasian ge ubun. Tapi menang kaya ie gratis. Pakon dengan kekayaan punya peluang banyak untuk melakukan banyak maksiat. Walaupun orang gasian tapi punya gede dum si maksiat. Tak pegah tu. Tidak orang giak maksiat ke di Medan atau Jogja, Bandung, hingga kau Jakarta. Kau buat khusus ya studi banding. Yang studi banding ada rumah dengan Medan ini. Bahkan karena harta kaya yang mengajak kamu sia buat kemawi yang betul. Tuh tanya gede. Nah kerja nyampi watain kaling tu pakai pengraw ingin kebesan. Berarti kaya kadang-kadang bahaya cik kalau di tangan orang-orang yang tidak takwa dan beriman. Maka Allah digagak sayang han gebi kaya pakon takut maksiat. Anak muda medang golom na rumah, golom na kekayaan miliaran, baru siltuh riba belum paket dalam HP laju maksiat. Ya bukan. Baru siltuh riba pas kota maksiat laju lah HP. Siltuh riba bisa maksiat apalagi 1 juta. Penyemenan ketika doa tidak dikabulkan, kadang Allah sayang, maka itu yang terbaik baginya. Yang paling penting lagi Nabi Zakaria. Kiban
Setelah berdoa, beliau sabar menanti dengan tidak tergesa-gesa. Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam yu'ajjil. Allah akan kabul doa para hamba asalkan dia tidak tergesa-gesa. Berarti hanya tergesa-gesa. Anak dengar ya. Hai tunggu, ilong dum persyarat doa kalau dum praktek, tapi mutabak kalau terima doa. Apa penyebabnya? Boleh jadi dia makan haram. Oh, tunggu lo hendak lupa jauh hati haram, suci sabe. Dia pernah berbuat dosa yang belum dia taubat. Oh, sempur hana tunggu kalau yang taubat benar kesalahan. Mungkin doanya tidak ada adab. Cara melakai anda butuh dengan tata cara. Doa itu sebenarnya menghibah, mengeluh. Nyun kita dengar doa-doa dum dalam masyarakat lagi him lagu dum. Cuma cakap tu kalau apa salah budaya awal, tapi perbaiki sejak sekarang. Bagaimana sebenarnya cara berdoa? Nyun kita dengar doa, nya ngebuat ke doa. Benar beda. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau jelaskan, doa itu harus ada tazallul. Apa itu tazallul? Menghibah. Beri lagi urung merengek-rengek. Ya Allah, berikan ya Allah keampunan terhadap dosa-dosaku. Nyanyi doa. Ni orangnya akan lala lagu kaji ke doa. Doa-doa kaji ke lagu. Yang dia terima apa? Ni lagu apa doa apa? Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamu udep lam dunia. Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamu udep lam dunia. Benar ampun. Ini lagu berdoa. Doa. Lagu atau lagu doa. Kira-kira lagu pampun dosa urang melagunya. Dia kena pampun dengan doa lain kan lagunya. Nyo lagu kan doa yo. Mentu hanya meriri kan doa. Yang kena dalam kaset pi bersana pernah ikut. Ya Allah, ya Tuhan beri beraman nang ro Aceh nyo ke kaman Aceh perkara-kara lagunya pun. Nya lagu kondoa menyamanan harus ada beda. Menaci buat Quran ala Quran, doa ala doa. Nya kerja buat Quran silahkan pakai irama, tapi tidak sebebas-bebasnya. Memedang-medang yubuh irama dia abu irama dangdut. Kan umi ibu dalam puasa ini melasa tabat yada abila habiwatam. Ya juga ni. Bayang cocok. Pakan jid buhirama bak Quran Nabi yuwa Zainul Quran Nabi aswatikum, hiasi Quran itu dengan suaramu kagi yuwa. Makanya kari-kari yang lagi bunuh akibat dari bunuh. Oh bukan. Karena kaki jual Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jari wadai bun. Wadai punya bu, hana jari. Pakan. Karena wadai pajuhu bismillah yang takun bismillah Quran. Bismillah zikir. Ini kerja ada nama sebagai zikir, jangan pakai irama berlebihan. Doa buka puasa. Nak cari Allahumma laka sumtu kahanan. Fatihah dan sembahyang pakai irama, dasarnya dari Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat-ayat yang takun setelah Fatihah pakai irama memang Quran. Subhana rabbil a'la, ana li irama pakatkan Quran. Rabbighfirli warhamni, doa ana li pakai irama. Dia tiga doa-doa lagi irama Quran.
Jeut boh irama doa. Dengku pekan pegahirun. Lang Quran kalau si doa berarti menyahanjak boh irama berdoa watetuk berdoa dalam Quran apa tak petengam doa mek tak irama ge contoh rabbana atina fid dunya hasanah nyankan Quran rabbana hab lana min azwajina wa qur nyankan Quran tepjai doa-doa nabi dalam Quran tetuk berdoa apa mek tak boh irama kan tanyakan dulu konteksnya apa baca Quran atau berdoa. Kalau dia sedang baca Quran, ya lagi Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nyan beut pun doa. Beut. Long chuột từ Rabbana nyan, long khun leuh semayang. Dengan caranya lep. Kalau yang cara Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa. Ya, terkabul doa harus lengkap tata cara dan adabnya. Muhan tidak dikabulkan juga. Imam Ghazali begitu mengatakan dalam kitab Ihya'nya. Syarat doa harus menghibah. Ada tak boleh irama beri urang belakang. Baiklah tak pegah ba Allah Taala. Mesti dia mau perampok rumah tu. Ibu duk pistol ba ulai tu. Atau ba takwa ma tu. Atau ba ulai ayah tu. Ikun tu ba tanya mana? Nyopak kata, mak kata kuno poh mati. Kamu sebagai anaknya, kami izinkan untuk meminta satu saja permintaan terakhir. Silakan. Mesti draw sebagai anu. Kira-kira ki banjaran mohon. Iya ne si minati timbang. Yang pasti tanya melaki dengan penuh menghibah bang. Baik bang. Nyan yahlon. Nyan maklon bang. Nyan doa sebenarnya. Tapi cik boh irama. Alai bang perampok. Malong bang ni cok yahlon bang ni tampak. Yang bertiga kau nyan jumpa. Malah jelah ni. Puai ke le perampok. Duk ka kuno timba ayah. Kemata ulok ka melaki. Makanya si gagal tanya tidak menyadari bagaimana sebenarnya di hadapan Allah. Harus tazallul. Ya, perbaiki supaya doa makbul. Walaupun harus menunggu lama, ya terserah, enggak masalah. Kiban takdir Allah karena itu jadwal darinya, bukan jadwal dari kita. Nabi Zakaria 40 tahun baru makbul doa. Termasuk Nabi Allah Ibrahim waktu berdoa untuk lahir anak yang saleh. Akhirnya lahir Nabi Allah Ismail. Itu juga menunggu dengan waktu yang sangat lama. Panjang juga 40 tahun. Kehebatan yang nampak Nabi Zakaria, nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harana deku Nabi Muhammad juga makbul doanya. Pernah bahasa bahuru dengan khutbah Jumat, tiba-tiba datanglah seorang Arab. Artinya sedang mereka duduk di masjid berdiri, tunjuk tangan. Ya Rasul, kok trep ka kuang ni tanyoyo. Bak kurma dum kabeh laye-laye. Ubay tanaman dum kabeh mati-mati. Ternak-ternak dum hanapat lejebi. Yang Nabi tengah khutbah watanya. Nemo doa ya Rasulullah bituh juan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam wadenya laju gemu doa. Inan laju itu hujan tampi rap banjir. Minggu ke sahabat itu pula yang tunjuk tangan. Ya Rasul, kalau engkau tidak berdoa lagi, sungguh akan banjir wilayah kita. Nabi Muhammad makbul doanya. Tunggu berdoa. Ayah yang Tuhan muliakan. Nabi Dahlab. Nabi Isa. Nyonya doa juga Nabi Muhammad. Sebab dia kajulah. Nabi Isa. Apa kelebihannya? Hanaya. Yang kelebihan. Awak Nasrani, orang-orang Kristen, mereka salah duga. Mereka menganggap Nabi Isa itu terlahir dengan tanpa bapa, itu adalah kelebihannya. Padahalnya kelebihan Allah. Sebab Nabi Isa kan berlahir kerawang. Lahir buat Allah. Berarti itu bukan kelebihan Nabi Isa. Yang dia kefat dalam nuku gara-gara Nabi Isa lahir tanpa bapa, mereka melantik Nabi Allah Isa jadi Tuhan.
Sampai pegah dalam setiap pidato mereka. Ni sekalian baba YouTube. Nabi Muhammad itu normal ke biasa lah nayah nama. Tapi Nabi Isa, Nabi kami, dia lahir dengan tanpa bapa. Itu sebenarnya Tuhan dalam wujud manusia. Gara-gara hanayah saya anggap sebagai Tuhan. Nabi Adam lebih layak lem tanggap sebagai Tuhan. Yahya ke mama ke anak. Menyorok nanti apakah ukuran berarti uronyo boleh di Tuhan-Tuhan kan tu mana milah hanayah tu. Rupanya orang-orang Nasrani fanatiknya berat juga. Tapi dia tanya saya orang Aceh yang tegak fanatik. Nasrani meribayat tahun kata sadro uronyo matai putun mungnya. Hadirin wal hadirat, kelebihan Nabi Isa bukan rezeki lahir hana bapa. Tapi itu kelebihan Allah mampu melakukan segala cara. Yang dia kelebihan kepegah di Nabi ditanya Nabi Muhammad, beliau menceritakan tentang Nabi Isa. Apa kelebihan Nabi Allah Isa? Beliau itu penyantun. Dukna penyantun kayan mi, hai ukuran ngan binatang kan. Lewat bui. Pernah sabah hurami bui lewat, kau tinggal lu katanya. Hai tinggal dalam sejarah. Ni anak tinggal sejarah ada begah barawan. Tiba-tiba mena lewat bui ke Nabi Isa, mur bis salam. Lewatlah dengan selamat. Ke bui ucap selamat. Tapi sahabat beliau, para Hawariyun protes. Wahai Nabi Isa, wahai Rasulullah, pekan dia ucapkan selamat ke bui. Bagi jawab, aku tidak akan mengotori lisanku dengan hal-hal yang tidak manfaat walaupun untuk babi. Berarti Pak Nabi Isa bui-bui gebuh yum lagi yum manusia. Itanya manusia tak kira ke bui. Yang kerja kok jai bahasa gaya bui kah? Kisah lain, pernah sabuhuro Nabi Isa lewat, tiba-tiba merupak dengan bangke atai. Bunuh bui mata udah. Nyu atai kamte. Kaji ke bangke. Bangkai ke pastikan anak macam bangkai saya bangkai arti dia kan saya kaji ke bangkai wadanyan mi sahabat-sahabat Nabi Isa para Hawariyun top hidung tu tirakan tujuh rawa sahabat Nabi Isa mandum tidak top hidung Nabi Isa orangnya positif pegakan igawai putih hana ikut-ikut pegakan. Yang lain pegah kem, kanyan pegah ego putih. Ada bangkai ada api barang kapur ego ke putih. Artinya apa? Beliau melihat sisi positif. Menyemandum tanya dia ceh kangiang yang positif. Hana teh loh yang negatif. Saya mengaurip. Letak orang penyakit gara-gara negatif. Mungkin ada dokter anak duri lah kawannya. Mungkin jin tanya bapaknya. Orang-orang yang penyakitan itu walaupun bak makanan pengaruh, tapi bak pikiran kuat yang berat ini. Walaupun gaji mana saya nauru penyakit yang buat dia mendung. Bentuk saya kasih truk yang beruangkai. Golok dun teh. Tapi lo tak ya lagi anu. Pikiran dah ada masalah. Lo tak sente yang negatif. Seharusnya kalau kita memandang yang positif, hidup sehat. Dengan tangan. Oh lakualun beau. Tapi dia kan ganteng. Ya, hanya jarang yang positif. Oh lakualun hana ganteng. Kan jemon. Penggelo. Purmahlong tumbun. Kadang-kadang berji hana. Tapi setia kanya. Nah sisi yang dia tangil. Orangnya orang dukung tuahaya berbahagia. Mereka mengeluh kenapa? Nah harapan satu yang tidak tercapai, diabaikan banyak nikmat yang telah dia miliki. Ulang-ulang lo. Orangnya orang pakan mengeluh dengan gara-gara satu harapan yang tidak tercapai, diabaikan ribuan nikmat yang sedang dia miliki.
Mam tutung kedai sabah. Ngan tutung kedai nyan gemuk. Padahal nafas gemetang jipelur. Paru-paru gemetang sehat. Ginjal masih bekerja. Jantung masih berdetak. Anak metang selamat. Nuhun golok anyat. Ribuan nikmat masih ada. Hanya satu yang diambil. Itu ke situ pikirannya fokus. Orang yang positif, dia akan memandang dengan cara pandang positif. Nabi Isa laginya dulu. Kembali ke persoalan Nabi Muhammad, apakah beliau juga demikian? Dari awal ibu nak baca ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Mim tuah ayah yang lu Tuhan muliakan. Dari yang kata paparkan kelebihan yang Nabi awal, yang masing-masing dengan kelebihan yang beda-beda, ternyata tidak bertapat. Bantu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dipuji karena akhlaknya, dan tugasnya juga memperbaiki akhlak manusia. Yang paling penting akhlak kan sekedar dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dengan musibah, tahan dengan ujian, sembari kita mencari solusi, yang adalah ibadah yang paling besar. Hanya nabi-nabi, hanya orang-orang besar yang mampu mengemban bala-bala dan ujian yang semacam itu. Orang-orang yang kecil, dia akan menganggap masalah-masalah kecil itu besar, tapi orang-orang besar akan menganggap masalah-masalah besar itu kecil. Itulah para nabi-nabi. Mimutuah ayah yang Tuhan muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanya peringati Maulid malamnya adalah sosok manusia, sosok manusia yang punya lelah, sosok manusia yang punya kekurangan-kekurangan secara manusiawi, tapi kan kekurangan dari segi agama, kekurangan dari segi ente kerja entena suatu musibah sedih wafat Ibrahim anaknya, beliau menangis dari segi manusia beliau begitu. Tetapi dari segi Nabi beliau adalah insan kamil, manusia yang tiada tandingan sebagai utusan Tuhan, Nabi yang terakhir yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Mudah-mudahan tanyo yang pegang maulid kan sekedar maulid-maulid mentang, tapi mampu merubah kehidupan. Bawaan yang tanyo apa saja lahir kadang letak akai bro, letak tipu-tipu batin yang anda butoi. Dengan umur yang tersisanya, mari tanyo perbaiki pelan-pelan. Karena kalau mati dalam keadaan akhlak buruk, hana jaminan selamat. Karena pernah Hirawrinang dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang tetanggaku, dia sangat rajin ibadahnya, tahajudnya luar biasa, puasa ke sekedar puasa wajib, malah sunat Senin Kamis, malah sembahyang rawatib dan duha, banyak bersedekah, haji dan umrah malah telah berulang kalinya. Tapi gonyan baju tagai kurung, ngan tetangga gahanagon, akai ge bro, babah ge kre-kre cewek dan lain sebagainya. Apa jawab oleh Nabi watanyan? Hiya min ahli nar, dia itu penghuni neraka. Na tahajud, na puasa, na sembahyang, rajin sedekah, na umrah, na jauh haji, akai sagai bro, isi neraka. Apalagi tanya, akai bro sembahyang dan puasa, hana ngagama jauh masjid, hana dawa, nyaho dan gelau. Mudah-mudahan tanya je kura yang bertaubat dengan sesegera mungkin, meskipun hana waktu, hana kata untuk bisa kita katakan terlambat. Karena selagi masih diberi kesempatan, bukan kita habiskan untuk berpoya-poya, tapi perbaiki diri dengan sesegera mungkin dalam hal beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai bunuh awai, ino tatupi awai, ino tagrah jarawa segolong tagrah kaki. Mari kita berdoa. Ada punya hanja-hanja kenang doa nyokaji bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikan ya Allah kehadiran kamu malam ini sebagai kehadiran bukti cinta kepada Rasul. Berikan ya Allah cinta kamu terwujud dalam amal-amal kamu. Dengan sesegera mungkin kamu mampu bertaubat, mampu memperbaiki segenap kekurangan-kekurangan. Dengan sisa-sisa umur yang hana harapan untuk trip,
Nabi Allah mampu kamu tebus segenap dosa-dosa. Walaupun dosa kamu raya, tapi kamu yakin kasih sayang Tuhan lebih raya. Walaupun salah-salah kamu dengan salah yang besar, tapi pintu taubat Tuhan kamu yakin terbuka dengan besar. Ya Allah, berikan keampunan kepada kedua ibu bapa. Ursi kamu sebagai pahlawan dalam hidup kamu dari sejak bayi. Malah ursi kamu pernah si kurang belun segolam kamu lahir uduknya. Ampun ya Allah urangnya. Negasih ya Allah dan balas jasa kepada urangnya. Ursi yang hantam pernah dengun ya hubud kamu. Ursi yang hantam pernah terobak semaju yu bapah kamu. Ursi yang hantam pernah nyaman bak beraya kamu. Ursi yang senantiasa lelah bak gembira rezeki ke kamu. Sementara ursi kamu di antaranya na yang hanali ya Allah. Maka ursi kamu yang hanalinya Nabi beluah kubu ya Allah. Nangkat azab dan siksa ya Allah. Longgarkan kuburan mereka. Jadikan sebagai taman di antara taman-taman surga. Biar dijadikan sebagai sebuah liang di antara liang-liang neraka. Adapun ursi kamu yang madaudib Nabi ya Allah, ursi kamu yang rahmat dan hidayah. Nabi inayah untuk berbuat baik sepanjang masa, umati dengan husnul khatimah dan bersapat bersama sing dalam surga. Ampun muslimin muslimat kamu, ampun mukminin mukminat kamu. Nabi ya Allah kesabaran. Nabi ya Allah bagi kamu mampu untuk tawakal, mampu kamu rida dengan keputusan-keputusan yang kalian tulis sejak azalinya. Bila ada masalah, lapangkan dada kamu ya Allah. Bila nak kesulitan, bukakan ya Allah pintu keluarnya. Berikan ya Allah setiap kesabaran sebagai sebuah tanda kamu sedang beribadah. Berikan ya Allah setiap petaka kemampuan kamu untuk menahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih kurang dong bunuh setengah 10 nyuaka setengah 12 kurang 10 minit kurang 2 jam. Semoga